Ramai dan makin diviralkan banyak media kehadiran Santi di Cina, sosok tangguh yang sukses mengenalkan beragam masakan khas Indonesia hingga menarik perhatian banyak orang. Santi yang saat ini dikagumi banyak pendukung setia yang bukan saja karena menjadi ahli dalam mengolah ragam makanan, namun Santi juga bisa membawa semua keluarga ikut merasakan kesuksesannya tersebut. Akan tetapi, usai Santi dan keluarga berhasil dengan semua aktivitasnya, kini kritikan pedas mulai muncul menanggapi apa yang telah dilakukan bersama keluarga. Bahkan tercatat bagaimana sang suami mulai diserang dengan kata-kata yang keras dan mengejutkan, hingga Santi tak kuasa menahan kesedihan sebab hal ini. Lantas siapa sajakah orang yang melukai hati dan perasaan Santi hingga sang ahli masak tersebut akhirnya coba membuktikan bahwa dirinya bisa sukses dengan kritikan pedas orang-orang yang iri kepada keluarganya, hingga Buya Yahya menegaskan hal penting soal ini. Selengkapnya mari kita ungkap dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Beragam cobaan, ujian hidup hingga tantangan keras yang menghadang kepada Santi dan keluarga tak mudah bisa dihadapi dan dilewati begitu saja. Santi dan suami yang beruntung telah dipertemukan hingga kesuksesan datang menghampiri keduanya, kini bersama merintis hidup yang di awal tak mudah ditaklukkan dengan segala keterbatasan. Akan tetapi di tengah kejayaan Santi bersama sang suami, cobaan mulai muncul dari orang yang mungkin iri dengan keberhasilan Santi dan keluarga saat ini. Seperti salah satu serangan keras yang datang kepada sang suami yang disampaikan langsung oleh Santi, bahwa sang suami dikatakan pembunuh berdarah dingin, hingga Santi mengatakan dengan kesal bahwa sang hater sangat jahat telah mengucapkan hal tersebut. Kalian boleh menghina aku, tapi jangan menghina suami aku, karena dia nggak salah apa-apa, sebab ada dalam video aja jarang dan dia cuma ngedit bantu aku. Dan bahwa kita sesama manusia harus saling menghargai, tidak seperti dia itu jahat banget. Dan gara-gara inilah aku jadi malas baca komen-komenan di YouTube sekarang, kata Santi. Apa salahnya suami aku itu? Karena kemarin suami aku tuh dibilang apa ya, kayak pembunuh berdarah dingin, tau gak? Itu jahat banget mulutnya menurut aku. Kalian boleh menghina aku ya, tapi jangan dihina suami aku. Karena apa ya? Karena dia nggak salah apa-apa. Dia di dalam video aja jarang gitu. Dia cuma ngedit bantu aku. Kita tuh sesama manusia teman-teman, harus saling menghargai. Enggak seperti dia. Itu namanya Tika apa namanya kemarin ya, jahat mulutnya. Mana dia? Aku screenshot sengaja loh, aku perhatiin tuh orang mulutnya ya, jahat banget. Nih gara-gara kayak gini lah komen-komenan, jadi aku malas baca-baca komenan di YouTube itu sekarang. Lantas inikah balasan telak untuk orang yang menghina suami Santi tersebut, dan juga bagi siapa saja orang-orang yang menghina sebab kesuksesan keluarga Santi yang disampaikan Buya Yahya terkait hal seperti ini. Sebelum di akhirat sudah dihukum di dunia, dia tidak akan puas selamanya. Bahkan dengan hati dengki itu, lihat sakitnya bertubi-tubi. Lihat tetangganya dagangannya sukses, sakit. Bangun rumah, sakit. Di dunia sudah dihukum sebelum di akhirat. Maka sangat rugi orang yang miara kedengkian. Sebetulnya itu berangkat dari hati yang kotor. Hati yang kotor. Lalu kerinduan, keinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Awalnya semacam itu. Akhirnya kelihayan dalam mencari kesalahan orang lain itu akan berkembang, sehingga mudah melihat orang lain dengan pandangan negatif, prasangka buruk. Maka dari itu, mari kita membiasakan dengan prasangka baik. Dari mana kita memulainya? Memulai dari membiasakan kita agar kita tidak menjadi orang yang ingin tahu tentang kekurangan seseorang.
Ingat bahwasanya kalau kita suka mencari-cari kesalahan seseorang, Allah yang akan mempermalukan kita. Allah akan rendahkan kita. Man tatabba'a aurata akhi, tatabba'a Allah auratah. Tatabba'a aurata akhi. Orang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan bongkar kesalahannya nanti. Jangan pernah kita untuk menyerang dan mencari kejelekan seseorang. Namun jika kita menemukan hal tersebut, maka tumpangi dengan doa. Ingat bahwa orang yang baik pada orang lain, Allah akan baik kepadanya. Dan sebaliknya, orang yang biasa menghina orang lain, maka Allah pun kelak akan menghinakan dirinya. Ungkapan Buya Yahya bukan membahas Santi di Cina dan keluarga secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum sebagai pembelajaran, tuntunan kebaikan bagaimana harusnya kita bersikap, serta menilai dan memperlakukan orang yang menghinakan orang lain dalam pandangan Islam. Yang semua hal tersebut seolah membuktikan kepada orang-orang yang pernah menyerang dan merendahkan Santi di Cina, kini telah dibalas Santi dan keluarga dengan berjuta kesuksesan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa orang yang beneran hebat tidak akan menghakimi orang yang masih lemah, orang yang beneran sukses tidak akan mengukur yang belum berhasil, dan orang yang beneran sempurna tidak akan merendahkan yang punya kekurangan. Maka berterima kasihlah pada orang-orang yang meremehkan kita, karena mereka tahu kita memiliki kelebihan yang luar biasa. Semoga Santi dan keluarga di Cina selalu sehat, sukses, serta dijauhkan dari orang-orang yang merendahkan, menghina, bahkan menyerang dan lain sebagainya. Amin ya robbal alamin. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.